Oke guys, ternyata apa yang terjadi saat ini di dunia multimedia itu sudah diprediksi bertahun-tahun lalu, dan salah satunya adalah di dalam buku Visual Storytelling ya, yang saat ini kita akan bedah bukunya dan akan di-sharingkan oleh seseorang yang sangat luar biasa, yaitu adalah Teh Rika Ekawati, seorang influencer, fotografer, dan juga halal influencer makanan gitu ya. Nah, jadi di dalam buku ini luar biasa sekali, yang saat ini kerasakan adalah hasil dari prediksi tahun-tahun sebelumnya. Nah, jadi kita simak di acara sharing bedah buku internasional. Ciao. Atas kehadirannya dalam acara sharing bedah buku luar ya, yang dimana kalau kita membaca nggak semua orang bisa memahami apa yang ada di dalam buku itu. Nah, makanya kita butuh orang-orang yang memang capable untuk menangkap dan mempresentasikan isinya kepada kita. Dan kita juga di sini ingin membiasakan suatu belajar ya, suatu pembelajaran itu. Misalkan sekarang itu programnya hampir 1 bulan, dan di situ kita akan membahas 20 buku. Jadi kayak kita membaca setiap hari hampir 1 buku itu, bayangin. Nah, dan kebiasaan ini akan kita lakukan dan kita membuat hasil yang berbeda. Contoh kayak kemarin saya sampaikan, ada yang namanya teori kegilaan. Teori kegilaan itu kalau misalkan kita melakukan mengharapkan hasil yang berbeda tapi melakukan hal yang sama, itu dikatakan gila. Nah, saat ini saya khususnya itu mengkomitmenkan diri untuk melakukan sesuatu yang berbeda. Dengan apa? Dengan salah satunya kecil saja gitu ya, meluangkan waktu 1 jam untuk hadir di Zoom ini dan sharing bedah buku acara ini. Nah, teman-teman, semoga Allah mudahkan, semoga dilancarkan, dan kita langsung saja persembahkan kepada Teh Rika Ekawati untuk sharing bedah buku Visual Storytelling. Dipersilakan, Teh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Ini sekalian saya live di IG juga ya, di IG pribadi. Jadi buat teman-teman di Instagram ini kita mau sharing bedah buku The Power of Visual Storytelling. Jadi saya udah bikin slide presentasinya sebenarnya, tapi itu kayak semacam rangkuman aja. Tapi karena ini bukunya kayak buku lama, sekitar tahun 2014 ya, jadi mungkin nanti beberapa akan saya tambahkan dari pengalaman saya pribadi gitu, untuk terutama untuk materi Instagram. Oke, kita coba share screen ya. Oke, sebentar. Ini slide presentasi lumayan banyak karena memang dari sekitar 200-an halaman. Itu materinya, dan materinya bagus-bagus semua sih. The Power of Visual Storytelling. Forward, jadi semacam forward kata-kata untuk mengawali semuanya. Yang pertama tuh, writing has a dirty little secret. Author don't admit it. Sebentar. Oke, suaranya Teh. Oke, mohon maaf. Iya, suaranya ya. Sebentar. Tes. Oke, ini ada semacam forwardnya. Writing has a dirty little secret. Authors don't admit it, editors deny it, and publishers repress it. The secret is so explosive that if ever exposed, it would bring the literary world to its knees. Want to know what the secret is? Pictures. Jadi katanya dari beberapa penelitian yang dilakukan oleh penulis buku ini, beberapa penulis terkenal itu memulai sebuah buku yang sukses, yang jadi populer, yang jadi terkenal, yang jadi viral. Misalnya buku Harry Potter karya J.K. Rowling itu berawal dari gambar. Jadi awalnya tuh dia mengimajinasikan apa yang mau dia tulis itu lewat konsep gambar. Jadi dia gambar dulu, baru habis itu dia nulis. Kenapa gambar dulu baru nulis? Karena
seni visual itu bisa jadi guidelines, jadi bisa jadi menuntun kita arah kemana tulisan kita. Karena kalau kita tidak paham visualisasi, biasanya nanti tulisannya tuh mungkin kalau kita bagi beberapa chapter, kita buat satu buku nih ada beberapa chapter antara bung, karena kita dari awal nggak punya konsep, nggak punya storyboard. Jadi kalau kita bikin visualisasinya dulu, nanti kita tahu nih mau dibawanya kemana gitu arah dari buku yang kita bikin. Dan salah satu buku yang terkenal itu kayak Harry Potternya J.K. Rowling ternyata berawal dari dari gambar. Jadi dia bikin gambarnya dulu, habis itu bikin storyboardnya dulu, habis itu baru mengungkapkannya lewat sebuah tulisan. Kayak gitu. Oke, quotes berikutnya dari Maya Angelou. I have learned that people will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel. Jadi kayak misalnya kita bikin konten di sosial media, orang tuh mungkin bakalan lupa sih dengan caption yang kita sampaikan, dan mungkin juga bakalan lupa dengan apa yang pernah kita lakukan di sosmed kita posting apa gitu, mungkin orang juga akan lupa. Tapi orang nggak akan pernah lupa perasaan yang kita bikin ke mereka. Misalnya kita udah ada orang yang sampai dia pengen banget misalnya belajar dari konten yang kita bikin, dia sampai DM puluhan kali, terus kita nggak reply sama sekali, itu orang bakalan ingat, ini orang sombong nih, kayak gitu. Padahal mungkin nggak maksud begitu, karena mungkin DM yang masuk juga ratusan, nggak mungkin juga dibalas satu-satu. Tapi perasaan yang dibangun itu akan menimbulkan dampak yang luar biasa gitu, termasuk kedekatan kita dengan followers kayak gitu. Selanjutnya kita belajar dari Benefit Cosmetic ya. Claudia Allwood, Director of US Digital Marketing for Benefit Cosmetic says, we want to create visual, shareable content that convey our brand's central message. Jadi kita lihat sendiri ya kesuksesan dari brand Benefit Cosmetic. Mereka tuh bisa sukses dengan cuman kayak munculin tagline-tagline kecil-kecil, tulisan kecil-kecil yang dikemas sedemikian rupa dengan desain visual yang apik. Dia ada quotes-quotes lah atau apa yang menguatkan perempuan. Di situ orang jadi pengen nge-share gitu. Misalnya misalnya nih kata-kata dia tuh ada yang laughter is the best cosmetic misalnya. Jadi dia bilang tertawa itu adalah kosmetik yang paling baik. Itu kan kayak sesuatu yang shareable gitu. Orang tuh kayak otomatis aku pengen nge-share gitu. Habis lihat tulisannya juga bagus gitu kan. Instagramable, tulisannya pemilihan fontnya, desainnya juga. Kemudian foto-foto produknya juga di Instagramable, terus ditambahin quote kayak gitu tuh lebih kuat lagi buat orang buat nge-share. Padahal buat orang branding, buat orang marketing itu untung banget buat mereka. Kenapa? Karena secara nggak langsung tuh produk mereka tuh dipasarkan gitu. Dari cuman orang nge-share kayak gitu aja. Padahal orang nge-share maksudnya nunjukin quotes-nya aja karena quotes-nya tuh bagus. Kayak gitu. Selanjutnya, in the age of infobesity. Kenapa infobesity? Karena kita tuh sekarang tuh menderita yang namanya obesitas informasi. Jadi saking terlalu banyaknya informasi yang masuk tuh kita sampai nggak tahu tuh. Sampai nggak ngerti nih apa yang harus kita filter. Nah, di sini biasanya kita sebagai sebagai personal, sebagai manusia, sebagai human, kita ini akan melakukan filter secara otomatis. Biasanya yang paling sering, yang paling cepat kita terima adalah dalam bentuk visual daripada tulisan. Pernah nggak teman-teman berpikir, aku dikasih artikel misalkan jurnal ilmiah sekian ratus halaman. Coba dibedakan dengan teman-teman dikasih jurnalnya itu dibuat kayak komik. Yang gambar dengan kata-katanya, yang keyword-keywordnya aja yang masuk di situ. Pasti akan jauh lebih mudah ketika membaca berbentuk komik, misalkan dengan gambar dan tulisan, dibanding dengan bentuk tulisan semua gitu yang monoton. Itu akan sangat berbeda. Jadi, there are several ways to stand out from the noise and draw attention to your content in an organic way di sini. And visual storytelling is one of them. Jadi salah satu cara mengembangkan satu konten yang secara organik akan menimbulkan feedback yang positif, itu salah satunya dengan visual storytelling. Nah, sini juga ada quotes. Visual storytelling isn't just a shiny new phenomenon. It's here to stay and will continue to evolve as new social media platforms
enter into the mix. As this happens, leveraging photos, videos, infographic, presentation, and more will only increase in importance. Ini kayak semacam ramalan ya di tahun 2014 di awal-awal Instagram mulai berkembang, mulai masuk menyeluruh. Dan ini terjadi di sekarang, di zaman ini, di 2010. Ternyata memang konten dalam bentuk foto, video itu lebih mudah untuk diterima masyarakat dan jadi salah satu platform yang efektif untuk menginfluence masyarakat termasuk untuk branding dan marketing. Oke, selanjutnya visual storytelling is defined as the use of image, video, infographic, ya kayak tadi ya, to craft a graphical story around key brand value and offering. Chapter 2, kita maju ke chapter 2, the rise of visual storytelling. Marketing is creating product and service that lead your tribe to tell stories that spread. Yang bikin produknya marketing, dan dia yang lead tribe to tell stories that spread. Jadi dia yang bikin konsep ceritanya itu harus dibawa kemana. Jadi orang branding di sini harus banget kerjasama sama orang marketing dan mereka harus sejalan. Orang marketing untuk mikirin target penjualan, orang branding mikirin untuk membangun image dari produk itu sendiri. Dan membangun image dari produk itu kita harus tahu yang namanya product knowledge. Nah ini product knowledge orang marketing yang paham. Di sini perlu ada kerjasama. Dan itu yang akan membentuk visual storytelling yang nanti akan kita bangun di platform misalnya sosial media gitu untuk produk yang mau kita branding. Selanjutnya, the evolution of visual storytelling, produce content to break through the filtering algorithm and into the consumer digital newsstream. Nah ini juga penting karena setiap platform dia punya algoritmanya sendiri. Misalnya kita mau jadi trending nih di Twitter, kita juga harus tahu nih sistem dari algoritmanya Twitter tuh kayak apa, di Instagram juga, terus di di YouTube juga. Misalnya kalau di Instagram minimal ada 30 komen, terus impressionnya tinggi, kayak gitu. Terus ada interaksi antara followers dan konten kreator. Ini penting, biasanya minimal 30 komen aja, itu udah akan masuk di list lah, mulai dari kayak mulai dilirik dari perusahaan-perusahaan yang kayak gitu-gitu, biasanya mulai ngelirik tuh kalau mulai impressionnya bagus, tapi even followers sebanyak itu nggak ngejamin impression dia bagus. Kenapa? Karena kan apalagi kemarin-kemarin kan ya, followers itu bisa dibeli dan lain sebagainya. Tapi balik lagi, kayak di YouTube juga sama sih. Sebenarnya dia bisa trending, bisa dengan minimal kayak berapa puluh komen yang masuk dan interaksi dengan yang uploader YouTubernya. Tapi dia nggak selalu punya value yang tinggi. Itu balik lagi ke kualitas konten yang dia bangun. Kalau kontennya mungkin ya cuma nggak boleh fiktif, nggak boleh begini. Oke, kalau misalnya kontennya sesuatu yang tidak bermanfaat, biasanya orang juga akan gampang banget buat tinggalin lagi. Ini key state for marketer to consider visual art process 60,000 times faster than text by human brain and 90% of information transmit to the brain is visual. Di sini juga kita harus menyadari ya bahwa ternyata orang dewasa itu hanya punya kemampuan untuk memperhatikan sekitar 2,8 sampai 8 detik. Jadi kalau bisa nggak usah bikin konten yang terlalu panjang gitu, yang durasinya terlalu lama banget, itu orang udah gagal fokus. Jadi kalau mau fokus, kita gimana caranya mereduksi konten yang kita bikin itu sesingkat mungkin. Kemarin tuh saya sempat ngisi di Moka sama salah seorang pengusaha, salah satu produknya viral lah di Indonesia. Nah, salah satu penjualan tertinggi. Itu dia cerita, sekarang itu iklan efektif, selain foto itu biasanya buat explanation lebih dan untuk punya nilai artistiknya, itu video dengan durasi singkat. Jadi bukan video yang berapa menit, apalagi berapa jam ya, tapi video-video yang setidaknya 10 sampai 15 detik tapi bisa bikin impression yang bagus. Jadi gimana caranya kita menyampaikan satu konten dengan video yang sesingkat-singkatnya. Kenapa? Karena daya tangkap
orang itu ternyata cuman untuk memperhatikan sesuatu itu cuman 2,8 sampai 8 detik. Jadi kita juga harus mikir nih, gimana caranya dipercepat. Jadi semakin padat informasi yang kita berikan, semakin menarik konten yang kita kemas, itu engagement-nya akan semakin tinggi. Oke, kemudian 67% consumer itu consider clear detail image dan product information. Nah, itu. Jadi kadang-kadang kita tuh tergiur, terlena. Kenapa sih kita ketika barangnya nyampe di rumah, ini kok kayak gini? Karena kita lihat foto, visual. Yang kita lihat kayak visual merchandising-nya itu, tampilannya itu, terus modelnya. Kadang kita nggak mikir ya, mungkin baju-baju tertentu kalau yang pakai bule mungkin cakep, tapi ketika kita yang pakai ya B aja gitu. Karena apa? Karena yang kita lihat tuh visualnya dulu gitu. Karena kita lupa detail dari product information-nya. Misalnya kita nggak bisa pakai berbahan satin atau chiffon. Nah kita tuh lupa nggak baca itu. Karena yang kita lihat, oh di modelnya cakep, udah nih pasti kita juga cakep kayak gitu. Nah itu karena 67% consumer itu dia lebih memperhatikan detail gambar, foto, visual dibanding produk informasinya. Itu yang kadang-kadang orang keliru. Dan kayak misalnya kita beli teko nih udah deal, oke beli bayar gitu, pas nyampe kok kecil banget, kita tuh lupa baca, ternyata tekonya misalkan panjangnya cuma 10 cm kayak gitu. Nah itu detail informasi yang kadang kita nggak perhatikan. Oke, kemudian 62% responden itu menggunakan video untuk konten marketing. Jadi sekarang ternyata salah satu teknik penjualan efektif itu lewat video, sekitar 62% lah. Kemudian 37% increase engagement in experience in Facebook post include photograph. Jadi katanya kalau misalkan kita bikin iklan di Facebook itu atau postingan di Facebook menggunakan menyertakan foto itu bisa naik sekitar 37% engagement-nya. Kemudian kita lanjut ke chapter kedua, tips and tactic of visual marketing. Oke, Teh, bentar. Ini karena ada yang baru masuk, saya mau ulang poin-poin yang tadi Teh Rika kasih dulu ya. Gak apa-apa ya? Oke, sebelum chapter 2. Oke, jadi teman-teman yang baru masuk gitu ya, ada poin yang sangat menarik yang tadi disampaikan Teh Rika, bahwa buku ini itu 2014 dikarangnya ya. Buku ini 2014, tapi itu udah bisa memprediksi apa yang akan terjadi dan betul terjadi saat ini gitu. Jadi bayangin, kerennya buku-buku luar karena dia membaca data gitu. Jadi orang-orang di luar negeri itu data analitiknya wah luar biasa, keren banget, sampai kita bisa tahu nih sekarang gitu ya. Dari tadi konten yang shareable gitu ya. Konten yang shareable, terus tadi kita lihat ada obesity ya, dari obesity informasi, ada yang terlalu banyak informasi sampai kita sekarang bingung. Nah, terus yang kerennya sekarang itu konten-konten itu lebih banyak visual dan video, sampai akhirnya yang naik daun itu saat ini Instagram dan sekarang itu TikTok. Karena apa? TikTok ini lebih mikro video lagi, hanya 15 detik orang udah bisa ngasih impressionnya banyak banget kayak gitu. Nah, jadi kenapa pengen banget bikin acara sharing kayak gini tuh karena ini gitu. Buku luar itu dia bisa memprediksi apa sih yang akan terjadi ke depan gitu, karena mereka tuh membaca data kayak gitu, dan ini tuh real gitu. Nah, jadi yang baru datang nih teman-teman, tadi konten yang di chapter 1 itu adalah buatlah konten yang shareable gitu ya. Dan kita harus paham niche-nya ya, biar enggak obesity of information gitu ya. Nah, terus di sini utamain impresi gitu ya, daripada follower. Sekarang itu follower banyak di manipulasi lah, tapi kalau impresi itu benar-benar natural, kayak itu ada interaksi dan lain-lain. Nah, mungkin itu aja di chapter 1. Nah, ini kita lanjut lagi sama Teh Rika untuk di chapter 2. Oke, silakan Teh. Oke, kita lanjut chapter 2 ya. Chapter 2, tips and tactic of visual marketing. Ada berapa chapter Teh di bukunya? 5 ya. 5 kalau nggak salah. Wah, mudah-mudahan cukup ya. Oke, teman-teman nanti ditulis juga nih poin-poinnya, karena ini bisa jadi strategi marketing atau menjadi strategi untuk konten usaha teman-teman atau personal branding teman-teman. Oke, lanjut Teh Rika. Oke, tips of visual content. That's the things about picture that seduce you. Jadi foto itu mempengaruhi alam bawah sadar kita sebenarnya. Jadi pernah satu kali tuh lihat sebuah foto salah satu brand tas ya, Louis Vuitton. Dia itu tasnya warna ungu,
terus ditaruh di antara pipa air, itu pipa airnya semua jadi warna ungu sama tembok-temboknya. Dan ungunya tuh ungu cantik secantik tasnya itu sendiri. Paham nggak di sini maksud dari foto itu? Kalau yang saya coba baca ya dari foto itu adalah, jadi kalau kamu pakai tas sebagus itu, mau kamu serendah pipa air, kamu akan jadi Instagramable gitu. Ngerti nggak? Jadi mau seperti apapun kamu dengan produk itu, kamu pakai itu, kamu akan jadi amazing. Jadi itu kayak mempengaruhi alam bawah sadar kita. Ah ya ampun, pipa aja bisa jadi sebagus itu cuman gara-gara ada tas LV nempel di situ. Jadi kebayang nggak kalau kita yang pakai, mungkin kita akan lebih bagus daripada pipa itu. Jadi itu kayak mempengaruhi alam bawah sadar kita gitu. Jadi foto itu benar-benar punya value yang dia memang masuk secara tidak sadar. Kayak gitu. Oke, kita lanjut ya. Types of visual content. Yang pertama fotografi. Types of image used for visual storytelling. Yang pertama fotografi. Fotografi itu ada di sosial media, tapi di sosial media di sini ada tipikal ada satu hal karakteristik tentang follower yang harus kita tahu. Yang pertama adalah user look for realistic photos and brand align image. Jadi mereka tuh suka foto yang realistis. Jadi kalau bisa nggak banyak editan itu sebenarnya lebih bagus. Karena apa? Karena sebuah konten yang realistis itu membangun engagement antara kreator dengan followers. Dan itu membangun interaksi, membangun feeling yang lebih baik daripada foto-foto editan. Karena apa? Karena orang lebih menghargai karya yang dibangun, yang dipersiapkan, mungkin lebih cenderung menghargai itu gitu ya. Kemudian yang kedua, graph and drawings. In some case, easy to read visual make message more digestible and more cerebral. Nah ini graphic dan drawing. Jadi kadang-kadang gambar juga dalam beberapa kasus, dalam beberapa studi itu lebih memiliki pesan yang cerebral gitu dibanding dengan tulisan yang banyak. Jadi kadang-kadang ada orang yang suka bikin gambar terus ada quote-nya sedikit. Misalnya ada gambar ibu-ibu sama bapak-bapak, terus ibunya itu lagi nyuapin anaknya. Terus nyuapin anaknya, terus ibunya badannya gede, bapaknya badannya kurus. Terus kasih tulisan di bawahnya, salahin anakmu ketika aku jadi gemuk karena aku makan sisa makanan anakmu gitu loh, tulisannya tuh. Itu tuh kayak banyak banget yang nge-share. Kenapa jadi pembelaan buat ibu-ibu? Karena kebanyakan ibu-ibu menyalahkan dalam tanda petik badannya jadi gede karena dia harus makan sisa makanan yang nggak dihabiskan sama anaknya. Itu jadi kayak pembelaan, sebenarnya nggak mau diet sih sebenarnya. Tapi jadi kayak pembelaan, dan itu banyak banget yang nge-share. Jadi konten yang melibatkan antara gambar dan tulisan yang singkat tapi dia padat punya makna itu lebih cerebral biasanya. Oke, selanjutnya user generated image. Customer get to see that image like by fans and companies get insight on what motivates customer. Collage, image with text, with photos, meme, postcard, and e-card. Oke, tipe of visual content. Tipe of visual content, kartun. Oke, kartun juga masuk ya, bisa lewat kartun. Kemudian GIF juga, kadang-kadang orang-orang pada bikin stiker kan di WhatsApp. Nah, stiker juga sebenarnya bisa jadi ajang buat jualan. Kita bikin aja stiker dari brand kita sendiri. Nanti lama-lama kan orang share nih lucu stikernya gitu kan, share lagi. Lama-lama orang pakai, jadi secara nggak langsung sebenarnya itu iklan. Jadi sebenarnya secara nggak langsung itu teknik soft selling juga. Kemudian infografik, video, presentation. Kayak 7 element of visual storytelling. Yang pertama desain. Ini ada nggak ya? Oh, udah langsung chapter 3 ya. Sebentar. Desain. Yang kedua personalization. Yang ketiga usefulness. Yang keempat personality. Yang kelima storytelling. Yang keenam share wordness. Yang ketujuh real time application. Nah, ini penting. Jadi desain IG yang semenarik mungkin, yang konsisten. Kalau IG ya, platform lain juga sama. Jadi desain dari galerinya itu juga penting.
Kemudian personalisasi juga penting. Kemudian ketiga usefulness. Kenapa? Ada banyak kreator yang dia tiba-tiba famous tapi habis itu tenggelam. Kenapa? Karena dia memuat konten yang mungkin kurang dirasa manfaatnya. Kemudian personality juga penting. Kita harus membangun image building dari diri kita sendiri. Kita harus membangun namanya personal branding. Jadi jualan dalam tanda petik diri kita sendiri. Jadi kita harus jadi pribadi yang baik, pribadi yang bisa ditiru, pribadi yang menginspirasi, pribadi yang punya nilai tambah. Itulah kenapa orang layak memfollow kita. Jadi jangan sampai kita cuma ya gini udah gini aja gitu. Enggak, kita harus selalu improve diri kita dengan banyak baca, dengan belajar satu hal baru, misalnya awalnya dari foto terus belajar video, kemudian memperkaya konten. Jadi nggak awalnya cuma resep masakan doang, tapi lama-lama jadi bikin konten lain misalnya dengan teknik fotografi atau videografinya, atau mungkin bikin blog juga. Nah, kita harus mengembangkan sebisa mungkin peluang yang ada di depan mata. Kemudian storytelling, kita juga harus belajar storytelling. Jadi nggak hanya posting foto, captionnya hashtag. Itu orang kayak, apa sih gitu kan? Apa sih gitu, nggak bisa, semua orang nggak bisa baca foto dengan persepsi yang sama. Kadang-kadang kita harus menyertakan caption yang mungkin bisa memberi manfaat bagi followers. Kemudian share worthiness, nah itu juga kita harus bikin satu konten itu yang worth it lah buat orang share gitu. Entah itu kualitas fotonya, entah itu tips dan trik yang kita sertakan, atau kualitas video dan lain sebagainya. Real time application, nah nanti real time ini ada bahasan sendiri ya. Element of visual storytelling, embrace visual imagery, personalize, don't spray. Make yourself useful, be human. Nah, be human ini juga penting. Jadi jangan sampai konten kita itu kayak robot. Jadi yang cuman oke, posting selesai, besoknya posting lagi selesai. Tapi harus membangun interaksi, entah itu mungkin kalau di Instagram bisa lewat story, kemudian sesekali bikin giveaway dan lain sebagainya. Pokoknya be human aja, seorganik mungkin gitu. Kemudian tell a story, be share worthy in everything you do, live in the moment. Kita masuk ke chapter yang ketiga, The Power of Platform Visual Storytelling on Social Networks. Sini ada banyak tips and triknya ya. Ada quotes juga. The people in your audience don't want to be broadcasted to. They want to be a part of conversation. Jadi jangan pernah menganggap followers itu adalah orang yang secara otomatis nge-broadcast konten yang kita bikin. Enggak, mereka juga ingin dilibatkan dong di situ. Jadi jadikan mereka itu bagian dari konten yang kita bikin. Jadi ada beberapa penulis yang saya lihat dari beberapa pembicaraan yang dibangun itu kan kita kadang tanya, kenapa sih kok bisa kamu bikin konten kayak gini padahal kamu sendiri bilang kamu tidak pernah mengalami hal seperti itu misalnya. Terus dia bilang karena ini pengalaman dari follower saya. Jadi kadang-kadang followers itu menginspirasi untuk kita membuat konten. Jadi melibatkan mereka dalam konten yang kita buat akan membangun engagement yang lebih baik daripada sekedar posting terus habis itu tinggalin. Sekedar memikirkan posting yang mau kita bikin tapi nggak pernah memikirkan isu terdekat atau misalnya yang lagi hangat sekarang apa gitu. Kita mengabaikan itu juga nggak bisa. Jadi and feel like you are listening, nah ini yang paling penting. And to feel like you are listening, yang paling penting sebagai kreator kita mendengarkan lebih banyak. Dan itu yang akan bisa menginspirasi kita dalam membuat konten. Selanjutnya, nah ini ada beberapa tips untuk membangun engagement dalam Pinterest. Di sini ada beberapa platform sosial media sih yang dibahas. Yang pertama Pinterest. If you want followers to engage with your pins, make sure to like, follow, repin, and comment on their profile image. Jadi memang interaksi antara kita dengan user yang lain itu juga penting. Kemudian yang kedua, creativity and having fun. Coba lihat beberapa. Yang paling banyak dicari di Pinterest apa sih? Biasanya tutorial, DIY, atau sesuatu yang menginspirasi. Jadi kreativitas dan sesuatu yang menyenangkan itu bisa dijadikan konten yang menarik. Kemudian create image for marketing with Pinterest in mind. Jadi kita waktu mau bikin tuh udah dipikirin di sini, kalau di Pinterest nih bakalan dipin sama orang. Jadi harus dipikirin dulu nih konsepnya, gimana caranya biar orang mau ngepin.
Kayak gitu kalau di Pinterest. Choosing a strong theme and great image are obviously central to this, but so is giving it snappy title to attract people's attention. Jadi kadang-kadang kita harus ngasih judul juga nih yang menarik, yang bikin orang, yang mungkin kayak sekarang lagi tren apa ya, Korean garlic cheese bread misalkan. Ya udah kita kasih di situ ya, gede tulisannya, terus gambar fotonya, terus habis itu baru kontennya. Kayak nge-link gitu. Kemudian colorful image with well balanced and interesting, focus on your customer. Oke, selanjutnya YouTube video can be pinned to the board, so behind the scene at your company, so your product in real environment. Nah ini kadang-kadang kita juga perlu menyertakan produk-produk kita di penerapannya di kehidupan nyata. Misalnya kita jualan gamis nih, berarti gamisnya itu kita pakai juga dong. Jadi biar orang tahu, oh iya dipakai di ownernya juga cakep gitu. Jadi kalau kita pakai juga cakep, nggak mesti pakai model. Kadang-kadang itu lebih nge-brainstorm alam bawah sadar. Jadi saya kenal salah satu brand yang dia jualan di Facebook itu tuh dia sebenarnya nggak pakai model. Kadang-kadang dia fotoin pakai patung yang nggak ada mukanya dan yang cuma tangan doang. Jadi kalau kita pikir-pikir gamisnya juga sebenarnya kayak maksudnya bahannya juga biasa aja, modelnya juga biasa aja. Tapi kenapa sih orang tuh bisa sampai rebutan ya? Emak-emak tuh sampai rebutan banget, karena harganya juga nggak murah ya. Tapi bisa sampai rebutan banget gitu. Dan itu tuh orang sampai kayak baper banget kalau nggak dapat. Ternyata kemampuan dia membangun kedekatan dengan followers di akun pribadinya dia. Dan dia kadang-kadang ada beberapa sih reseller, tapi resellernya juga kadang kita nggak tahu resellernya yang mana gitu, karena saking susahnya dapetinnya. Tapi lucunya itu dia kadang lagi makan apa, dia fotoin cuma lagi tangannya doang nih, foto ini gamisnya, terus megang tas. Oh lihat tuh jahitannya sebelah sini tuh rapi banget. Terus dia kasih caption yang pokoknya kayak ngabibita kalau kata orang Sunda. Jadi bikin orang itu kayak pengen banget loh buat dapetin itu, kayak worth it banget to buy gitu. Kayak gitu, padahal kalau udah dapet ya biasa aja. Tapi ya, jadi show your product in real environment ini ternyata salah satu yang penting banget untuk kita bikin teknik soft selling. Oke, inspiration and ideas-nya ini ada banyak banget ya, ada holiday, ada seasonal, ada spring, summer, dan lain-lain, home, customer, dan lain-lain, ada banyak lah ya. Itu nanti kita dapat nggak Teh hasil rangkumannya? Dapat nggak ya? Coba kita lihat nanti. Harus follow dulu ya IG-nya. Baru dapat. Nanti lah ya. Oke, ke YouTube. Video allows you to show more related or human side to your brand. Kadang-kadang kita tuh nggak sadar kena racun lewat video. Jadi YouTube itu benar-benar mempengaruhi alam bawah sadar lewat sebuah gambar 3 dimensi yang luar biasa ya di situ. Jadi kadang-kadang kita nggak sadar. Jadi tiba-tiba jadi kepengen dalgona kopi gara-gara sebenarnya lihat iklan, terus kayak bikin dalgona kopi itu kayak enak banget gitu. Padahal kalau kita makan ya mungkin gitu-gitu aja. Tapi mungkin karena selewat dan videonya tuh indah sekali, menyenangkan, akhirnya kita bikin. Makanya ada beberapa tips untuk membangun engagement di YouTube. Yang pertama, add value and entertain. 2 hal itu yang jadi most wanted di YouTube. Yang pertama value. Kita cari sesuatu yang bisa kayak tutorial. Itu tuh entah itu make up, entah itu unboxing, entah itu tutorial mainan, sampai mainan pun ada tutorialnya kan. Itu tuh salah satu yang rate-nya tinggi di YouTube. Yang kedua entertain. Ya entah level entertain banyak banget biasanya. Ada musik lah, ada apalah informasi-informasi, macam-macam tutorial. Yang entertaining. Kemudian yang kedua, make your content shareable with client link on it. Nah ini juga kadang kita nggak sadar. Ini ada video bagus nih misalnya tentang tutorial bikin foto splash. Kita nggak sadar ketika kita share tutorial itu ternyata ada link iklan di situnya. Jadi iklan klien kita langsung ikut kemasuk di situ. Kayak gitu. Kemudian if your content focus on customer support and informational video, to be sure to use your video description and channel page. Jangan lupa untuk disertakan kayak gitu. Nah, video durasinya katanya efektif YouTube itu sebenarnya sekitar 2 menit 46 detik. Jadi orang fokus itu hanya sekitar 2 menit 46 detik pertama. Setelah itu sebenarnya lost, kecuali benar-benar videonya itu menarik sekali, baru orang bertahan di situ. Jadi pastikan di 2 menit 46 detik pertama itu video kita sangat-sangat menarik dan bikin orang mau nonton itu sampai selesai.
kayak gitu. Oke, kemudian merespon komentar itu lebih baik daripada sekedar membalas email. YouTube tuh kayak gitu. Keep track on statistik. Oke, mix up your content with tutorial behind the scene. Nah, ini buat konten kita tuh nggak monoton. Jadi di mix and match lah. Misalkan sesekali kita tutorial, sesekali kita memang sharing resep dan lain sebagainya kayak gitu ya. Kalau untuk yang punya create foto sama sih pakai foto, kemudian testimoni, kemudian buat giveaway atau campaign, buat foto yang eye-catching, buat BTS ya, behind the scene. Twitter, oke, recent study that analyze bahwa 739.000 tweets pun 76%-nya kontennya, 11% menyertakan video. Jadi kalau kita main di Twitter nih, kita mau Twitternya itu punya engagement yang tinggi, itu mau nggak mau harus menyertakan foto di dalam. Jadi biar orang penasaran akhirnya nge-retweet kayak gitu. Kemudian use promote tweet or trend feature. Jadi kalau sekarang nih hashtagnya, karena kan Twitter juga main hashtag ya. Jadi hashtagnya apa yang lagi tren. Nah kita sering-sering aja nge-tweet pakai hashtag itu. Nanti kayak sering dilihat orang, jadi kayak otomatis naik impressionnya. Kemudian keep material fresh. Jadi materialnya kalau bisa yang lagi happening sekarang apa, yang lagi booming apa, itu yang kita tweet. Kemudian postingannya kalau bisa konsisten. Jadi sering-sering posting. Ini ada ya, sama sih. Nah sekarang Instagram. Kalau di Instagram, salah satunya build a community atau mungkin bisa diganti juga join community kalau di Instagram. Karena komunitas itu sangat-sangat mempengaruhi untuk engagement kita. Kemudian show the human side of your brand. Nah ini juga penting. Design and lifestyle use filter insight. Jadi kalau bisa pakai Instagram for business. Jadi kita tahu nih insight dari postingan kita. Dia nge-reach berapa banyak, kemudian di usia berapa aja, kemudian gendernya laki-laki atau perempuan. Misalnya kita jualan produk produk kayak kitchenware gitu ya, cookware. Otomatis yang kita butuhkan itu follower kita lebih banyak perempuan dong daripada laki-laki. Nah, kalau pakai Instagram for business, di insight-nya itu akan kelihatan nanti follower kita lebih banyak laki-laki atau perempuan. Dan usia berapa. Jadi ada yang followersnya banyak, kenapa sih dia engagement-nya kurang bagus? Ya mungkin salah satunya karena dia followersnya beli, atau mungkin karena followersnya dia mungkin segmentasi pasarnya nggak nyampe. Misalnya kita kan jual produk yang taruhlah produk sekarang anak-anak SD, SMP udah mulai banyak juga yang main sosial media, ya mungkin banyak banget sekarang kan udah mulai dikasih handphone juga. Jadi kalau misalkan mau bagus ya followers kita juga harus sesuai dengan target market kita, misalnya usia mulai dari sekitar 20-an sampai 20 sampai 50 tahun yang mereka masih punya penghasilan, tapi mereka juga bingung belanjanya kemana. Nah itu cocok banget buat jadi followers kita kalau kita memang jualan produk kayak kitchenware kayak gitu-gitu. Tapi kalau produk yang kita jual kayak cuma mainan kayak gitu-gitu, mungkin anak-anak bisa sih. Jadi memang balik lagi ke usia dari followers kita. Kemudian sama sih kalau Instagram, post regularly, use specific hashtag, making interaction in your followers. Nah ini bisa pakai dengan story ya. Nah Tumblr ya, let's fix it. Tumblr itu sebenarnya kayak microblogging ya. Mungkin kalau dulu zamannya saya itu blogspot yang terkenal. Kalau sekarang anak-anak mainnya tuh di Tumblr di sini. Kemudian dia hampir sama sih. Dia ada base time-nya tuh biasanya orang-orang baca itu mulai sekitar jam 7 sampai jam 10 malam. Terus reblog plenty of content from other user. Jadi kalau ada blog konten dari blog lain yang lagi happening ini kita bisa reblog. Kemudian bikin relationship. Nah ini juga dia sama sih kayak membangun komunitas juga di situ. Terus keep focus on your goals. Sama sih hampir mirip. Tapi kadang-kadang blogging itu diperlukan juga loh kolaborasinya sama sosial media. Beberapa kalau kita main di brand itu mereka butuh buat ada di ini kenapa ya? Mereka butuh buat ada di mereka biasanya Tumblr ini juga muncul nanti kalau kita googling gitu. Nanti kita belajar juga ya Google Plus. Sekarang kita find. Tips for engaging on Vine. Make sure your social media manager has follow profile to use Vine because clips are posted instantly. It's the best to approve content ideas in advance because you can save the draft. Stop motion video are among the popular format. Nah ini juga kadang-kadang brand kita main stop motion. Nah bisa pakai Vine juga ya. Nah, ini gimana caranya nih meringkas 30 detik atau 1 menit jadi 6 detik. Nah, di Vine itu kayak gitu. Itu lebih singkat lagi 6 detik sebenarnya. Di sini karena tahun 2014 ya bukunya, jadi dia belum bahas TikTok nih. Mungkin kalau bukunya zaman sekarang dibikin mungkin akan ngebahas TikTok juga, karena TikTok juga salah satu media yang efektif, terutama untuk tutorial-tutorial itu juga banyak banget ternyata manfaatnya. Tutorial singkat yang fotografi lah, cooking dan lain-lain, dan impression dia lebih bagus sebenarnya dibanding Instagram. Ini ada juga, oke, Slicer. Kalau Slicer kayaknya untuk yang perusahaan atau universitas biasanya, jurnal-jurnal kayak gitu-gitu. Nah ini Google Plus.
Kalau Google Plus sih kayaknya kita harus buat circle di sini sebenarnya. Tergantung email kita terhubung kemana ya si Google ini. Oke, kita masuk ke chapter 4 ya. Developing visual storytelling roadmap from strategy to implementation. Taktik without strategy is worse than doing nothing at all. Sedih banget ya. Kita punya taktik tapi kita nggak punya strateginya. Itu katanya lebih buruk daripada kita nggak ngelakuin apa-apa. Jadi malah kadang-kadang bisa berbalik menyerang diri kita sendiri. Setting goal. Yang pertama, awareness and education. Kemudian yang kedua, branding. Yang ketiga, competitive differentiation. Jadi pastikan konten kita itu konten yang researchable. Orang tuh kalau mau nyari itu pasti ke kita gitu loh. Ketika orang nyari, klik googling, itu bakalan nama kita yang ada. Kayak gitu. Jadi kalau saya, misalnya saya bangun image dari powerful influencer itu akan ke saya gitu. Jadi termasuk mau dia campaign, mau dia foto produk, mau dia mencari info halal, itu bakal merujuk ke saya kayak gitu. Jadi teman-teman kalau bisa bikin diri sendiri itu presentable and researchable. Jadi bisa mempresentasikan sesuatu yang berbeda. Kemudian bisa membangun consumer engagement, responsibility, CSR, growth, lead generation, loyalty. Positive press, product launch, promotion, referral traffic, sales, top leadership. Itu analyzing, evaluating your current efforts, tracking data, analyzing the raw data, listening to the customer, summarizing your audit. Having your visual story. Visual storytelling is the confluence of art and science. Jadi sebenarnya visual storytelling itu kolaborasi, gabungan dari seni dan sains. Kenapa? Seni itu sesuatu yang artistik, sesuatu yang eye-catching, sesuatu yang enak dilihat, sesuatu yang gampang kita ingat. Science itu sesuatu yang bisa diperhitungkan. Kenapa? Nge-reach impression berapa? Kira-kira bakal naikin insight berapa? Karena kita makin lama kita posting, kita makin tahu sifat dari followers kita dan makin tahu sifat dari orang yang nyari di hashtag itu. Jadi bisa diperhitungkan. Makanya ada beberapa konten yang dia bisa kita bikin viral, kita bikin shareable, dan ada beberapa konten yang dia ya udah biasa aja gitu. Karena di sini dia bisa diperhitungkan ya. Balancing and intent is with purpose and mutual value while investing in the medium and the culture that not only mean to be consumed but also designed to be shared. Jadi kadang-kadang kalau kita jualan, kita kadang cuma fokus ke penjualannya itu. Kita nggak fokus sesuatu yang lebih dalam daripada sekadar penjualan. Ke toko virtual kita itu orang nggak akan tahu kalau produk kita bagus. Jadi langkah yang harus pertama kali kita lakukan adalah bikin orang datang ke kita. Dan itu yang agak sulit, tapi bisa dengan bikin konten yang nggak melulu soal jualan. Bisa menambahkan value di konten yang bikin. Itu tips dan trik, entah itu info, kalau saya misalnya info halal, atau misalnya sesuatu yang lagi sekarang dibahas, kita bikin sesuatu yang lebih detailnya yang mungkin orang nyari ke tempat lain nggak nemu, di tempat kita ada. Educating, informing, and entertaining along the way. Nah, 3 hal ini yang harus kita camkan dalam membangun konten yang tadi searchable. Yang pertama educating, kita mengedukasi. Yang kedua informing, kita memberitahu. Kemudian yang ketiga entertaining, kita juga bisa menghibur. Jadi biar orang juga nggak jenuh. Kalau konten kita serius, terus orang juga akan jenuh. Jadi 3 hal ini yang harus kita punya. Jadi ini paket lengkap dari visual storytelling ya. Determining your visual content mix. Publishing is now time you pet the cute dog. Ini sebenarnya satu analogi yang lucu, tapi ini berhasil. Jadi publishing di zaman ini adalah kayak kita nongkrong di sebuah kafe di Paris. Kadang-kadang kita baca koran, kadang-kadang konten kita serius tentang sesuatu yang memang orang harus bahas itu. Orang harus ngerti itu, orang harus meluruskan itu, orang harus paham itu. Tapi ada time gitu. Tapi kadang-kadang kita bisa posting, misalnya aku punya kucing di rumah, aku postingin foto kucingku lagi makan, kayak gitu-gitu. Jadi nggak harus selalu konten yang monoton. Dengan kita nge-mix konten itu orang juga akan menunjukkan kalau akun kita tuh lebih manis, lebih menyenangkan gitu. Jadi orang juga nggak akan terlalu serius gitu ngadepin kita, kayak gitu. Planning for the unexpected, brand and product marketing, public relation, customer service, distribution and strategy, crafting and sourcing. Tuning visual, measurement, chapter 5. Kita udah mulai masuk ke yang terakhir ya. Real time marketing in a business. Real time marketing nih. Embracing real time leads for your business, the true potential of your marketing. Seven types of real time marketing.
real-time buying, dynamic creative optimism, social customer relationship, content marketing, strategic business decision. Oke, real-time marketing ini kayak apa sih sebenarnya? Contohnya misalnya kayak Twitter trending topic. Ini real-time marketing. Gimana caranya kita bikin real-time marketing? Gimana caranya kita bikin dia biar trending topic big event itu viral YouTube. Future for dimensional marketing. To succeed with real-time marketing, we have to change our understanding of the basic of how we market, from the way we organize to the way we think. We need to bring the essential departments together: creative, analytic, paid media, social media, legal, and strategic, so that we can work in a time-critical way. With the foundation in place, we can make sure that the marketing direction is tightly aligned with stakeholders, so that RTM supports the direction of the brand now into future. We need to prepare. Jadi memang harus digabungkan ya dari mulai dari mulai konsep kreatifnya, terus analisisnya, kemudian nanti sosial media, legal, dan strategi. Jadi jangan sampai konten yang kita bikin juga melanggar hukum, misalnya nggak bisa. Jadi kita harus ngobrol juga sama orang legal soal do and done di konten yang kita bikin. Jadi jangan asal viral kalau bikin konten. Kemudian analisisnya kita juga harus bangun. Kita kan pakai kayak Instagram, bikin Instagram for business, kita bisa lihat insight-nya. Ternyata dari sejauh ini, misalkan dari 1 bulan terakhir ini, konten apa sih yang happening, atau konten apa yang terbaik yang kita bikin, kita bisa analisis. Dari situ kita bisa bikin konten yang serupa, mungkin next kayak gitu. Jadi kemampuan analisis juga di sini diperhitungkan. Jadi jangan sampai kita cuma berpikir bagaimana cara kita memasarkan, tapi kita juga harus memikirkan soal insight yang kita bangun. Karena branding dan marketing ini adalah 2 hal yang harus berjalan beriringan. Kayak gitu. Conclusion, kita sampai di tahap conclusion ya. Changing consumer behavior as well as demand to see and share visual and rich media is driving both consumption and engagement. Jadi bikin konten yang shareable secara visual itu bisa menaikkan konsumsi mereka dan daya jual kita, dan engagement dan keterikatan antara kita dengan consumer. Jadi dengan membuat konten visual yang menarik, kita mendapatkan 2 hal, produk kita laku dan engagement kita dengan customer itu terbangun kayak gitu. Kemudian visit any social media platform and given day, and you will find never-ending stream of visual content. In the age of infobesity and increasing digital noise, visual storytelling has emerged as a strategy for not only standing out but also for nurturing and growing vibrant and engagement communities. Jadi apalagi kalau kita jualan lewat komunitas ya, di situ tuh jadi kita nggak perlu yang namanya iklan, tapi kita menyediakan informasi ke komunitas, mereka akan otomatis nge-share. Jadi ini teknik soft selling yang luar biasa. Misalnya di komunitas fotografi ya, saya ada komunitas fotografi, itu kita ada komunitas merek brand A, itu ada komunitasnya, di situ ada komunitas sharing tips dan trik segala macam, tapi yang masuk komunitas itu hanya boleh user dari brand itu. Jadi kita juga sharing kualitas foto nih, kalau pakai kamera ini, lensa ini, hasil fotonya kayak gini. Itu sebenarnya secara nggak langsung kita selling, bikin orang tertarik. Oh iya ya, kayaknya kalau aku ganti lensa ini upgrade, saya misalkan lensa 35, aku ganti ini lensa 5, kayak lebih bagus deh, bokehnya lebih dapet. Padahal yang nunjukin foto itu dia bukan marketing, dia sama user, sama kayak kita. Jadi jualan lewat komunitas itu teknik soft selling yang impact-nya luar biasa. Padahal yang untung itu perusahaan kan, karena dia yang dapat benefit dari penjualan produk itu. Tapi buat sesama user juga untung karena dia dapat ilmunya. Jadi ketika kita membuat satu brand, pastikan kita bisa membuat komunitas dari brand itu. Itu penting. Karena kayak after sales service ya istilahnya. Jadi ketika itu dibangun lewat sebuah komunitas, kita kayak nggak usah lagi sebenarnya jualan, dalam tanda petik, walaupun tetap perlu, tapi kita nggak usah bekerja keras lah dalam jualan. Kenapa? Karena antar member di komunitas itu akan saling ngingetin. Misalnya ada satu brand tas lokal, itu yang orang-orang tuh rebutan banget, sampai heran gitu, sampai ada komunitas tas di wilayah A, di wilayah B, di wilayah C se-Indonesia. Jadi tiap kali sih yang punya brand itu ngeluarin seri terbaru, itu mereka akan rebutan. Kayak gitu ya, itu lewat apa? Itu karena lewat komunitas gitu loh jualannya. Jadi dan itu bisa difasilitasi sekarang dengan adanya platform sosial media. Yang sosial media engagement antara consumer dengan produsen itu jauh lebih bisa terbangun gitu. Kayak gitu. Oke. Change is no longer, and in the digital and social media world, it's when instead ensuring that you are ready to react to change will guarantee that your visual story doesn't just have beginning, middle, and end, but that it also has a series of plot twists
that will inspire your customer and keep them coming back for more. Jadi kita nggak usah kayak bersusah payah sih. Jadi orang tuh kayak bakalan repurchase aja. Karena tadi kita udah bangun branding, kita udah punya market sendiri, dan kita udah bangun community. Jadi kalau kita mau jualan lagi juga nggak usah susah payah, kita udah cukup blast doang, blast di story atau di broadcast, orang udah kayak udah share nih, ada yang baru nih, ada yang baru kayak gitu-gitu. Oke, mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Monggo kembali ke Kang Abel. Oke, Assalamualaikum. Terima kasih. Halo, cek. Cek, halo. Kedengeran nggak? Ya. Kedengeran ya? Kedengeran. Oke, itu yang ini saya lain yang pribadi dan yang admin. Oke, di sini alhamdulillah terima kasih Teh Rika udah meringkas ya, merangkum satu buku yang berjudul Visual Storytelling. Saya rasa tadi udah dirangkum keren banget ya, secara tulisan tadi poin-poinnya udah dapat banget dan udah mewakili apa yang terjadi saat ini. Nah, tadi ada komen nih dari chat nih dari Mas Aweb ya, Mas Aweb. Ini dari Mas Aweb, kalau 2000 Google Plus nggak ada, tetap update juga mestinya. Jangan nanti bedah buku terbitan 2000 bahas Yahoo Messenger. Oke, Mas Aweb terima kasih untuk mengingatkan. Jadi mungkin Mas Aweb tadi nggak dari awal ya. Jadi dari awal ini saya rangkum lagi 1 menit ya. Jadi kerennya buku luar negeri ini bisa memprediksi apa yang akan terjadi sekarang. Bayangin 2014 tadi hasil rangkumannya itu hasil data atau pemikiran 2014 loh. Tapi semuanya terjadi saat ini gitu ya. Dari mulai Instagram booming gitu kan, mungkin TikTok belum ada waktu itu, baru-baru ini gitu ya. Nah, dan itu juga booming gitu. Dari kita lihat risetnya, video itu hanya dilihat kurang lebih sampai 8 detik misalkan. Nah, ini aja kan riset yang sangat luar biasa dari buku itu. Jadi intinya sebenarnya bukan updatean dari aplikasinya, tapi ilmu esensialnya atau fundamental dari ilmu visual storytelling ini itu masih sangat relevan. Nah, kerennya buku luar tuh kayak gitu. Jadi dia membaca data, dia bisa memprediksikan sampai hal-hal yang memang sekarang nggak ada tuh beneran gitu ya. Nah, salah satunya yang tadi gitu ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjawab pertanyaan Mas Aweb ya. Jadi itu yang ada di fitur di buku ini gitu ya, di Google Plus, masalah Google Plus itu ya. Nah, jadi tapi di sini kita melihat sangat luar biasa lah isinya. Nah, terus di sini juga ada dari Om Jimbong nih. Wah, itu meng-create konten bagus memang butuh skill. Iya, betul banget coach ya. Ini master coach nih di marketing juga. Nah, saya rasa itu benar banget coach Jimbong nih, karena memang makanya ada agensi-agensi yang khusus di bidangnya gitu ya. Kalau misalkan tadi Teh Rika ini influencer, terus juga food photography, ya memang Teh Rika ini adalah expertnya di bidang food photography. Tapi kalau misalnya kita pengen bikin sesuatu yang di luar itu pasti ada lagi kayak gitu. Nah, jadi serahkanlah sesuatu kepada ahlinya kayak gitu. Nah, jadi batasan kita di sini adalah batasan sharing atau bedah buku gitu ya, sebenarnya bukan training atau harus seperti apa. Jadi ya kita sharing apa sih yang ada di buku ini gitu ya. Tadi poinnya udah dapat banget, dapat banget. Di 2014 kita bisa dapat poin share obesity of information. Nah, yang itu bahasa baru nih, obesity of information. Jadi banyak banget informasi yang berseliweran ya, yang membuat jenuh gitu. Jadi kayak lemak jenuh gitu yang nggak sehat. Jadi ini keren banget. Nah, karena udah jam 10, ada lagi Teh Rika yang mau disampaikan sebelum saya tutup, karena pertanyaan juga sepertinya sudah cukup ya. Nah, kira-kira ada yang mau disampaikan lagi nggak Teh Rika? Tadi sih saya minta yang pertama, apakah boleh nanti diunggah di YouTube ya, untuk bisa disebarkan lagi ke khalayak banyak orang. Kalau kemarin boleh di-share di YouTube, asalkan diedit bagian ini, bagian ininya, katanya dihilangkan. Nah, kalau dari Teh Rika, kira-kira kalau kita pengen ini di-share di YouTube, apakah ada yang harus diedit atau gimana, Teh? Enggak sih. Enggak apa-apa, enggak ya, jadi bisa langsung di-share ya. Oke, ada lagi yang mau disampaikan penutup, Teh Rika? Mangga. Kesimpulannya mungkin 1 kalimat
atau pesan-pesan untuk kita membuat visual storytelling? Kalau untuk visual storytelling itu sebenarnya kuncinya tadi dibikin konten yang educating, yang mendidik, kemudian yang kedua informating yang dia bisa memberi informasi, kemudian yang ketiga entertaining. Kuncinya 3 itu sih, mau teman-teman bikin foto, mau teman-teman bikin video, atau misalkan gabungan antara foto dengan tulisan gitu, kayak komik atau apa, itu kuncinya cuma 3 hal itu. Jadi kalau bisa menguasai itu, insya Allah bisa bikin konten yang shareable. Kayak gitu sih. Nah, itu Coach Jimbong ya. Jadi conclusion-nya adalah kita harus bikin yang konten yang punya edukasi, nilai informasi, dan juga sambil menghibur gitu. Jadi manusia itu butuh hiburan gitu ya. Makanya tuh TikTok sekarang booming tuh kayaknya selain edukasi, tutorial, dia ditambah juga research yang keren gitu ya. Tadi saya rasa TikTok itu nge-research gitu. Kalau misalkan videonya nggak dibuat panjang-panjang, pendek aja. Karena orang udah pengen lihat dan itu harus entertain gitu. Nah, itu pas banget. Jadi 3 poin tadi ya, edukasi, informasi, dan entertain kayak gitu. Nah, terima kasih sebanyak-banyaknya untuk Teh Rika meluangkan waktunya di kita. Oke, teman-teman, kalau misalkan merasa konten ini bermanfaat ya, konten ini dan program ini bermanfaat, silahkan, karena ini charity event, kita juga sambil ngumpulin ngumpulin donasi ya. Jadi kalau merasa memang konten ini bermanfaat, silakan teman-teman berdonasi. Di posternya ada donasi, dan itu kita akan salurkan ke orang-orang yang membutuhkan ya, bukan buat kita tapi buat orang-orang yang membutuhkan gitu. Nah, jadi acara ini pure murni free tapi untuk charity. Nah, jadi jika teman-teman merasa dan pengen ilmu ini bermanfaat dan implementasinya gampang, tambahin lagi dengan berdonasi. Nah, mungkin itu aja. Kalau materi apakah boleh di-share ataukah buat saya aja ataukah untuk yang lain? Nanti coba deh. Oke, nanti info-info aja ya. Jadi yang belum ada nomor WhatsApp saya kasih di chat. Mudah-mudahan Teh Rika mau menyampaikan isinya nih. Kalau nggak pun nanti akan ada di YouTube-nya, karena di YouTube-nya tadi udah kelihatan semua ya. Nah, nanti kita mungkin minggu depan lah kita launching di channel YouTube untuk visual storytelling ini. Karena apa? Karena benar-benar penting. Zaman sekarang benar-benar penting banget nih bikin konten gitu ya. Oke, kalau tidak ada karena sudah jam 10 ya, lebih 9 ya. Terima kasih teman-teman. Jadi sekali lagi saya ingatkan bahwa sharing bedah buku ini adalah untuk membuat kita membiasakan diri, kita akan merubah merubah habit ya. Kalau kemarin kata Bu Ai bilang habit ini dari yang terkecil dulu. Nah, dari yang terkecil dulu ini kita baca buku setiap hari 1 kali deh, hampir setiap hari. Dan pengganti baca buku adalah ya karena ini gitu ya, karena ada orang yang langsung nge-pair gitu, ngelihat isi bukunya tebel gitu ya. Nah, jadi inilah sarana yang pas. Jadi buat teman-teman yang merasa ini sangat bermanfaat, silahkan di-share informasi sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan jadi amal jariah untuk kita semua, dan juga khususnya untuk Teh Rika. Terima kasih sekali lagi atas sharingnya yang luar biasa. Oke. Oke ya, jadi nanti kita akan, kalau misalnya yang telat, nanti kita adain lagi. Kalau misalkan mau bikin training, ini bisa langsung ke Teh Rika khusus untuk konten yang ada di IG-nya ya. Nah, jadi bisa langsung tuh kalau misalkan Bapak Ibu membutuhkan bikin konten, training, pelatihan. Halo? Lagi ada kelas foto produk untuk minggu depan. Oke. Sampai 22 Juli. Jadi daftarnya bisa DM ke IG aja. Ya gitu. Teman-teman, jadi kalau misalnya mau ikutan kelas foto produk gitu ya, dan kalau dilihat hasilnya, wah nggak akan bohong deh gitu ya, itu hasil karyanya luar biasa kayak gitu. Jadi daripada teman-teman pusing mikirin foto produk, langsung aja ikut trainingnya ya. Kalau udah punya tim foto produk sendiri, itu udah enak gitu. Jadi simple lah, lebih berhemat lagi. Oke, terima kasih semuanya. Mohon maaf jika ada kesalahan, mohon maaf jika ada kekurangan ya. Terima kasih atas partisipasinya. Kita tunggu di pertemuan berikutnya. Jadi yang belum dapat jadwal, silahkan WA ke nomor saya, karena kita ada 20 sesi membahas buku luar. Ingat guys, buku luar ini penuh dengan data science, penuh dengan data analitik, penuh dengan prediksi gitu ya. Karena apa? Karena mereka sangat-sangat concern sekali terhadap data kayak gitu. Nah, kalau kita pengen menang ya otomatis kita harus tahu informasi apa yang akan terjadi di kemudian hari kayak gitu. Dan kita akan bisa melihat by data. Ini secara sains ya gitu ya. Ada juga kode dan kodarnya.
Nah, jadi teman-teman, terima kasih semuanya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya Rika. Sama-sama. Kalau mau pamit, udah bisa dipersilahkan. Ya, kalau mau yang unmute, mau ngobrol-ngobrol lebih lanjut sama saya, masih bisa. Silahkan di-unmute sendiri. Oke, guys. Assalamualaikum. Ini siapa ada yang baru masuk? Wah, kita udahan, Pak. Pak Taufik Rahman nih baru masuk ya? Kita udah pada selesai ya. Teman-teman yang ada yang mau ditanyain silahkan di-unmute sendiri. Saya masih standby 5 menit. Oke, jadi besok itu nggak ada, libur dulu karena saya ada mau bikin konten sama Pak Dedi Priadi, penemu Priadi Tes. Jadi besok lagi mau syuting untuk membedah Priadi Tes ini kelebihannya apa sih kayak gitu. Nah, jadi dilanjutnya kalau nggak salah tanggal 25 gitu. Jadi masih ada 18 sesi lagi sharing bedah buku. Nah, ini ada yang baru masuk tadi siapa? Taufik Rahman nih, Kang Taufik. Kita udahan, Kang. Dari jam 9. Kita udahan. Ini masih ada yang belum pulang. Bu Fiandri Ibrahim, salam. Siapa lagi nih? Pak Junaidi masih ada. Mas Mahri. Mas Aweb ya, Mas Aweb kalau mau ada yang ditanyain ke saya, monggo Mas Aweb. Tinggal di-unmute aja ya. Ini kalau mau ada yang berbicara, di-unmute aja masing-masing. Silahkan kalau ada yang mau ditanyain. Sebelum saya tutup meetingnya, insya Allah nanti ini juga di-record ya, nanti akan ada di YouTube channel, kalau misalkan pengen dilihat sama tim atau sama yang lainnya. Izin pamit, tadi saya juga telat, tapi alhamdulillah tadi sempat ngikutin yang terakhir-terakhirnya. Nanti YouTube-nya apa ya nama YouTube-nya? YouTube-nya kemungkinan di saya Bu, Abel RJ99. Nanti saya tulis ya. RJ99. Nah, itu maksudnya. Abel RJ99. Oke, yang telat join nanti di YouTube ya. Yang kemarin juga. Jadi nanti saya akan minta izin kepada kontributor semuanya boleh nggak di-upload di YouTube. Nah, nanti dari semua sesi kita juga akan upload di YouTube juga. Insya Allah gitu. Kalau misalnya dapat izin. Karena kita harus ada editing dan lain-lain. Baik, terima kasih Mas Abel. Izin pamit, izin live. Ya, monggo. Ya, assalamualaikum. Salam. Oke, kalau nggak ada yang bertanya lagi. Besok apa materinya ya? Untuk besok materi apa ya? Nggak ada, Pak. Yang selanjutnya itu paling yang selanjutnya tanggal 25, tapi kita masih konfirmasi. Pembicaranya itu Ibu Haji Masrura. Itu Eat That Frog. Tanggal 25. Insya Allah nanti di kabar. Training Eat That tiap Frog hari. itu agar kita tidak menunda-nunda. Oke, siap. Siap, Mas Aweb. Standby lagi ya. Jangan lupa hadir. Terima kasih untuk ilmunya. Iya, sama-sama. Oke, monggo yang mau bertanya lagi, silakan. Saya tutup ya. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.